Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel pembelajaran matematika bersama saya Selamat Triadi. Pada video kali ini kita akan belajar materi matematika wajib kelas 11 ya, yaitu bab matriks. Nah, adapun rincian materi yang akan kita pelajari di bab matriks ini bisa dilihat di sini ya. Ada pengertian matrik, kemudian jenis-jenis matrik, ada transpose matrik, kesamaan matriks, operasi matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Nah, kemudian operasi matrik ini terbagi menjadi ada penjumlahan matriks, ada pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Namun, pada video kali ini kita hanya fokus pada 4 pembahasan ya, yaitu ada pengertian matrik, jenis-jenis matrik, transpose matrik, dan kesamaan matrik. Nah, untuk video berikutnya nanti kita akan bahas sisanya, yaitu operasi matrik, determinan matrik, dan inverse matrik. Baik, kita langsung saja ke pengertian matrik. Apa sih matrik itu? Mungkin kita sering mendengar ya kata-kata matriks. Tapi apa sih matrik itu? Nah, matriks adalah susunan kelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom serta diletakkan di antara dua tanda kurung. Kurung yang digunakan di matrik itu bisa kurung biasa atau kurung siku. Nah, seperti apa maksudnya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, misalkan ini adalah tabel juara Piala Dunia U20 ya. Di sini di sebelah kiri ini adalah negaranya, kemudian yang atas ini menang seri kalahnya. Ukraina menang 2, seri 1 kalah 0. Korea Selatan 2-0-1 ya. Ekuador 1-1-1, Italia 0-0-3. Nah, ini adalah tabel seperti ini sering sekali kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin sering kita gunakan ya, baik untuk mengetik di Word maupun di Excel. Tabel ini sekarang kita buang keterangannya, yaitu negara ini dan menang seri kalahnya ini kita buang, kita sisain angka aja. Maka menjadi seperti ini ya. Ini angkanya saja kita ambil. Nah, bentuk ini berbentuk persegi panjang ya. Kumpulan angka-angkanya berbentuk persegi panjang, kotak-kotaknya. Di sini 3, ke bawahnya 4. Nah, kalau di matrik, aturan penulisannya seperti ini. Nah, ini aturan penulisan di matrik. Jadi angka-angkanya aja kita ambil. Ini 210, 201, 111, 003. Nah, kemudian di sini kita kasih nama. Ini adalah nama matrik ya. Nama matriknya adalah matrik A. Kemudian di sini diapit oleh kurung biasa ya. Bisa pakai kurung siku atau kurung biasa. Nah, untuk bentuk umum, penulisan matrik itu seperti ini. Yang ini adalah nama matrik. Ya. Ini nama matrik. Nama matrik ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian ini adalah ordo. Ordo itu adalah ukuran matrik. Ini yang M ini adalah baris ya. M ini banyak barisnya. Kemudian N ini adalah banyak kolomnya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah matrik ukuran M kali N. M banyak baris dan N banyak kolom. Yang di dalam ini adalah anggota matrik atau elemen matrik atau
Ada juga yang menyebutnya unsur matrik yang di dalam ini. Nah, yang mana baris dan yang mana kolom sekarang? Baris itu adalah yang ini. Ini baris pertama. Ya. Baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Yang ini. Dan seterusnya ya, sampai baris ke M. Nah, sedangkan yang ini adalah kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Dan seterusnya ya, sampai kolom ke N. Oke. Nah, itu cara menulis matrik. Nah, kemudian yang angka-angka di sini ini menunjukkan posisinya ya. Angka-angka yang kecil di sini, indeks ini menunjukkan posisi. Misalnya A33 berarti ini elemen matrik yang berada di baris ketiga, kolom ketiga. Misalnya ini. A42 berarti ini elemen matrik A yang berada di baris keempat, kolom kedua ya. Baris keempat, 1, 2, 3, 4. Dan kolom kedua, 1, 2. Nah, itu maksudnya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik itu ada berapa saja? Yang pertama, ada matrik baris ya. Matrik baris itu adalah matrik yang terdiri dari satu baris, sedangkan kolomnya bisa lebih dari satu ya. Ini kolomnya ada 4 kolom. Kemudian ada matrik kolom. Matrik kolom itu yaitu dia hanya terdiri dari satu kolom. Jadi dia menurun ke bawah sebanyak satu. Kalau ini barisnya ada 3. 1, 2, 3. Itu barisnya. Dan yang ketiga, matrik persegi panjang. Artinya dia berbentuk seperti persegi panjang. Ini ukuran matrik 2 kali 3. Kalau kita tulis ordonya, di sini 2 kali 3. Berarti 2 baris, 3 kolom. Berikutnya yaitu matrik persegi. Matrik persegi ini berarti kalau ukuran 2 kali 2 ya, berarti 2 baris 2 kolom. Kalau 3 kali 3 berarti 3 baris 3 kolom. Itu namanya matrik persegi. Nah, ini nanti yang akan banyak kita bahas ya, matrik persegi ini. Termasuk determinan dan inverse matrik nanti yang akan kita bahas yaitu matrik persegi. Berikutnya yaitu matrik segitiga. Matrik segitiga ini adalah bagian dari matrik persegi ya. Ini contohnya matrik L. Jadi yang namanya matrik segitiga yaitu dia matrik persegi, tapi yang sebelah sini nih 0 ya. Nah, ini 0, 0 semua. Kemudian yang bawah ini berbentuk segitiga ini. Ini terisi angka, kemudian yang atas ini bentuk segitiga juga, ini terisi 0, 0, 0. Nah, seperti ini juga. Jadi ini berbentuk segitiga ya. Ini segitiga, kalau kita gambar kayak segitiga seperti ini. Ini juga yang 0, 0 ini berbentuk segitiga. Nah, matrik L ini disebut dengan matrik segitiga bawah. Jadi di bawah ini aja dia berisi angka selain 0 ya. Dan ini. Kemudian matrik N yaitu matrik segitiga atas.
Matrik berikutnya yaitu matrik diagonal. Matrik diagonal ini masih matrik persegi. Nah, seperti apa? Nah, dia ini namanya diagonal matrik ya, yang ini. Nah. Kemudian berikutnya yaitu matrik identitas. Matrik identitas itu bentuknya seperti ini ya. Jadi di diagonal utamanya ini 1, 1, 1, hanya diisi angka 111 aja ya. Nah, matrik identitas ini termasuk matrik diagonal ya. Tapi di diagonalnya isinya 111 aja. Nah, kalau dia ukuran 2x2, ini bentuknya seperti ini 3x3 ya. Kemudian ada matrik 0. Artinya semua anggotanya berisi 0. Ini kalau matrik 3x3, 0, 0, 0. Kemudian ini kalau dia matriknya 2x3, ini isinya 0, 0, 0, 0 juga semua. Ya, itu saja untuk jenis-jenis matrik ya. Ya, yang nanti akan banyak kita bahas yaitu di matrik persegi ini nanti. Kemudian ada matrik identitas. Ini banyak kita pakai ya. Oke, kita lanjutkan saja ke transpose matrik ya. Apa sih transpose matrik? Transpose matrik dihasilkan dengan mengubah kolom matrik menjadi baris matrik. Begitu pula sebaliknya. Ya, jadi maksudnya di sini transpose itu baris kita ubah jadi kolom, kolom kita ubah jadi baris. Nah, contohnya seperti apa? Nih, misalkan matrik A ini ya. Ini matrik A ini kita transposkan. Kita dapatkan A transpos seperti ini. Jadi yang awalnya ini baris ya. Kolom ya, maaf. Ini kolom. Ini kolom pertama. Nah, kolom ini sekarang jadi baris di sini. 420, maka di sini sekarang 420 ya, berubah dia. Ini kolom jadi baris. Atau boleh kita mulai dari baris dulu ya. Misalnya ini 47, maka kita tulis 47. Ini di sini jadi kolom nanti. Kemudian ini 7 negatif 1, 3. Nah, ini juga 7 negatif 1, 3. Gitu ya. Nah, misalkan ini matrik ini sekarang. Matrik B sama dengan seperti ini ya. Nah, sekarang kita transposkan. Maka ini kita dapatkan matrik B-nya. Kita mulai dari baris ya. Ini baris pertama. Kita ubah jadi kolom. Jadi ini 1, 4, negatif 5. Kemudian ini 4, 6, 2. Berarti kita tulis 4, 6, 2 ya. Sekarang ini negatif 5, 2, 0. Kita tulis negatif 5, 2, 0. Oke. Ini lupa tadi T-nya. Nah. Coba perhatikan sekarang. Matrik utamanya dengan transposnya ini kan sama ya. Ini dengan ini. Ini hasilnya sama. Nah, kalau dia sama, B sama dengan B transpos, maka ini disebut dengan matrik simetris. Ya. Matrik simetris itu apabila matrik utamanya ini sama dengan matrik hasil transposnya. Oke, itu aja untuk transpos matrik ya.
Kita lanjut lagi ke kesamaan dua matriks. Nah, seperti apa maksudnya kesamaan dua matriks? Dua matriks A dan B dikatakan sama, ya. Ditulis A sama dengan B jika dan hanya jika yang pertama, ordo A sama dengan ordo B. Jadi ukurannya sama. Misalnya kalau matriks A 2 kali 2, matriks B juga harus 2 kali 2. Baru bisa dikatakan sama. Kemudian, elemen-elemen yang seletak nilainya sama atau dapat ditulis AIJ sama dengan BIJ. Untuk semua I anggota dari baris ya, dan J itu adalah kolom. Oke, kita langsung aja ke contoh ya, biar lebih paham. Misalkan ini. Ini adalah soal kesamaan dua matriks. Kalau kita lihat ruas kiri dengan ruas kanan, ini kalau kita analisis ya, angka-angka yang ini, yang tidak mengandung variabel, misalnya ini 2 ya, ini 2, kemudian di sini juga harus sama 2. Kalau di sini 2, di sini angkanya lain, berarti itu udah jelas. Soal itu bukan kesamaan ya. Ini 3, di sini juga harus 3. Itu kan? Ini 4, di sini juga harus 4. 5, harus 5. 8, di sini juga harus 8. 11, di sini juga harus 11. Nah, berarti kalau dia model seperti ini, A ini berarti harus sama dengan 6. Jadi kita dapat di sini A itu sama dengan 6. Kemudian variabel berikutnya B, ini harus sama dengan 2A. B sama dengan 2A. Kita dapetin tadi A itu sama dengan 6, berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian berikutnya C, 3C sama dengan 4B. 3C sama dengan 4B. Berarti 3C sama dengan 4 kali 12. Berarti 48. C sama dengan 48 bagi 3 sama dengan 16. Nah, ini untuk yang contoh pertama. Lanjut ke contoh kedua. Diketahui A sama dengan, ini matriksnya ya, B juga ini. Jika A transpose sama dengan B, tentukan nilai A dan B. Ini sama ya caranya. Nah, silakan nomor 2 ini bisa kalian kerjakan sendiri ya untuk latihan ya. Nah, caranya harus ditransposkan dulu karena yang sama ini A transpose. Nah, cari dulu A transpose sama dengan berapa. Dari matriksnya, kemudian baru samakan dengan B. Maka A transpose sama dengan B. Jadi tinggal dicari seperti ini. Jadi ketemu nilai A dan B-nya. Nah, cukup sekian untuk materi kita pada video ini. Untuk operasi matrik nanti kita buat pada video berikutnya. Begitu juga dengan determinan matrik dan inverse matrik. Jika ada yang perlu dikoreksi atau ditambahkan dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.